Percintaan Rizwan Nur, pemuda muslim yang kurang beruntung, dengan Priyanka, gadis Hindu kaya raya, berakhir dengan tragis. Bukan hanya karena perbedaan keyakinan, tetapi juga perbedaan latar belakang keluarga mereka seperti langit dan bumi. Rizwan Nur tumbuh dalam lingkungan miskin, sedangkan Priyanka lahir di atas piring emas. Hingga suatu hari di bulan September tahun 2007, masyarakat dikejutkan dengan penemuan jasad di samping rel kereta api. Rizwan Nur Rahman lahir pada tahun 77 di kota Tijala yang berada di kawasan Kolkata, negara bagian Bengal Barat, India. Meski terlahir dalam keluarga kurang beruntung dan bertumbuh di tengah lingkungan yang miskin, tetapi Rizwan Nur bertekad untuk merubah nasibnya. Berkat otaknya yang encer, Rizwan Nur berhasil meraih gelar dari jurusan sastra Inggris di Saint Xavier College, sebuah universitas Katolik yang prestisius. Setelah menyelesaikan studinya, Rizwan Nur diterima bekerja sebagai pengajar di Graphic Institute Kolkata. Sedangkan Priyanka Todi adalah seorang gadis yang beruntung memiliki segalanya dalam hidup. Bukan hanya cantik, dia juga cerdas, energik, dan penuh semangat. Priyanka adalah putri dari Ashok Todi, seorang jutawan pemilik pabrik Luxcosi Industry yang bergerak di bidang tekstil dan menguasai pasar pakaian dalam pria yang sangat terkenal di wilayah itu. Pada tahun 2006, Priyanka mendaftar di Graphic Institute Kolkata dan kebetulan jadi salah satu murid dalam kelas di mana Rizwan Nur Rahman mengajar. Secara perlahan, mulai tumbuh rasa kagum di antara Priyanka gadis kaya dan Rizwan Nur gurunya yang cerdas dan tampan. Beberapa bulan kemudian, rasa kagum itu berubah menjadi cinta dan keduanya pun jadian. Meski demikian, Rizwan Nur dan Priyanka terpaksa merahasiakan hubungan itu dari keluarga mereka yang pasti tidak akan merestui. Setelah lebih dari setahun backstreet, Rizwan Nur dan Priyanka memutuskan untuk menikah saja, dengan harapan keluarga mereka akhirnya akan setuju. Apalagi saat itu, Rizwan Nur sudah berusia 27 tahun dan Priyanka berusia 23 tahun, sehingga sudah cukup dewasa untuk mengambil keputusan sendiri. Akhirnya, pada tanggal 18 Agustus tahun 2007, di bawah perlindungan Undang-Undang Perkawinan Khusus tahun 54, Priyanka Todi dan Rizwan Nur Rahman menikah secara diam-diam di ruang sidang Kolkata dengan dihadiri sekelompok kecil teman serta rekan kerja mereka yang selama ini mendukung hubungan keduanya. Awalnya, pasangan pengantin baru itu masih tinggal terpisah bersama keluarga mereka masing-masing. Hingga akhirnya Rizwan Nur memutuskan untuk mengaku kepada keluarganya. Meski ibu dan kakak laki-laki Rizwan Nur merasa terkejut sekaligus kecewa karena tidak diajak berdiskusi terlebih dahulu tentang pernikahannya. Tetapi mereka tetap mendukung apapun keputusan Rizwan Nur yang sudah dianggap dewasa. Sedangkan keluarga Priyanka menolak dengan tegas dan memaksanya membatalkan pernikahan itu. Keluarganya mulai membatasi akses komunikasi Priyanka dan Rizwan Nur. Demi menyelamatkan pernikahannya yang masih seumur jagung, Rizwan Nur kemudian meminta Priyanka untuk tinggal bersamanya di kediaman keluarganya. Meski apartemen keluarga Rizwan Nur sangat sederhana dan berada di lingkungan miskin, Priyanka yang lagi kasmaran setuju saja. Akhirnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2007, Priyanka diam-diam kabur dari rumah orang tuanya dengan membawa beberapa barang berharga termasuk surat-surat pribadi, foto, dan pakaian. Keesokan harinya terjadi kehebohan di rumah orang tua Priyanka yang megah saat mereka mengetahui Priyanka kabur dari rumah. Para pria dari keluarga Todi, diantaranya ayah, saudara laki-laki, dan ipar laki-laki, segera mendatangi kediaman Rizwan Nur untuk menjemput Priyanka pulang. Segala cara dilakukan agar Priyanka menurut,
Mereka berjanji akan memaafkan semua kesalahan Priyanka bila dia bersedia mengakhiri pernikahannya. Tetapi usaha mereka gagal karena Priyanka menolak permintaan keluarganya dan bersikeras ingin mempertahankan pernikahannya dengan Rizwanur. Cara baik-baik tidak berhasil, maka keluarga Todi memutuskan untuk mulai mengeluarkan ancaman serta intimidasi kepada Rizwanur dan keluarganya. Mereka mengatakan bila kabar pernikahan Priyanka dan Rizwanur yang berbeda keyakinan tersebar, maka akan membuat kehebohan di masyarakat dan menjadi aib bagi keluarga besar mereka. Akhirnya keluarga Todi pulang dengan tangan hampa dan meninggalkan Priyanka di rumah Rizwanur untuk sementara. Setelah itu, Rizwanur dan Priyanka bergegas ke kantor polisi untuk meminta perlindungan sekaligus melaporkan ancaman yang dilontarkan oleh keluarga Priyanka. Tetapi di luar dugaan, Wakil Komisaris Polisi Kolkata terkesan enggan melindungi atau membantu pasangan muda itu dan justru menyarankan agar Rizwanur mengizinkan istrinya pulang ke rumah orang tuanya. Pihak berwenang memperlakukan Rizwanur dengan tidak sopan sambil terus mengintimidasi akan menangkapnya dengan tuduhan penculikan dan penyekapan Priyanka Todi meski istrinya itu memilih tinggal atas keputusannya sendiri dan bukan karena paksaan keluarga Rizwanur. Sementara itu, keluarga besar Priyanka merubah strategi demi merebut kembali Priyanka dari tangan Rizwanur. Mereka mengarang kisah bohong tentang ayah Priyanka yang mendadak kritis dan ingin bertemu dengannya terakhir kali. Mendengar itu, Priyanka yang sangat menyayangi ayahnya jadi resah dan khawatir. Dia termakan tipuan keluarganya dan takut tidak sempat bertemu ayahnya untuk selamanya. Saat itu keluarga Priyanka bahkan bersedia membuat surat pernyataan hitam atas putih yang isinya menjamin akan memulangkan Priyanka kepada Rizwanur begitu kondisi ayahnya membaik. Rizwanur yang iba melihat istrinya terus-terusan mengkhawatirkan ayahnya, akhirnya setuju. Bersama seorang paman Priyanka, Rizwanur mendatangi kantor polisi untuk menandatangani surat pernyataan tersebut, disaksikan pihak berwenang. Dalam surat itu disebutkan bahwa Priyanka Todi akan dipulangkan kepada suaminya Rizwanur Rahman dalam seminggu atau paling lambat pada tanggal 15 September tahun 2007. Saat itu Priyanka dan Rizwanur sama sekali tidak curiga pada akal-akalan keluarga Todi dan menganggap peristiwa itu sebagai pertanda orang tua Priyanka akan merestui pernikahan mereka. Tetapi di luar dugaan keduanya, begitu Priyanka pulang ke rumah orang tuanya, komunikasi di antara mereka langsung terputus. Rizwanur kesulitan menghubungi istrinya dan Priyanka sepertinya tidak berusaha menghubunginya. Bahkan ketika tenggat waktu dalam surat pernyataan yang ditandatangani kedua belah pihak sudah lewat. Tetap saja Priyanka belum juga kembali pada Rizwanur atau sekedar mengirim kabar. Hingga suatu hari Priyanka tiba-tiba menelpon suaminya yang gundah gulana. Saat itu, Priyanka mengaku sangat mencintai Rizwanur dan meminta agar suaminya bersabar. Rizwanur yang bahagia karena akhirnya bisa mendengar suara Priyanka lagi, mengatakan hal yang sama dan dia berjanji akan menunggu Priyanka kembali ke dalam pelukannya sampai kapanpun, bahkan sampai akhir hidupnya. Tetapi sayangnya, itu adalah komunikasi terakhir di antara mereka. Setelah panggilan terakhir dari istrinya, Rizwanur sempat mencoba menghubungi telepon rumah keluarga Priyanka secara terus-menerus selama 3 hari, tetapi tetap tidak ada hasil. Dalam keadaan putus asa, Rizwanur mendatangi kantor polisi di mana surat pernyataan ditandatangani untuk meminta mereka menengahi permasalahannya. Tetapi di sana Rizwanur kembali menelan kenyataan pahit. Pihak kepolisian menolak melindungi rakyat jelata seperti dirinya dan justru berpihak pada keluarga Priyanka yang kaya raya. Mereka merendahkan Rizwanur dan memperlakukannya secara tidak menyenangkan. Sebagai jalan keluar terakhir, Rizwanur berniat menuntut keluarga Ashok Todi ke pengadilan Kolkata dengan tuduhan telah menahan Priyanka Todi, seorang wanita dewasa di luar keinginannya. Pada tanggal 19 September tahun 2007, Rizwanur menyurati sebuah LSM bantuan hukum dan menjelaskan situasinya kepada mereka. Dalam suratnya, Rizwanur meminta bantuan dan menyatakan kesediaannya untuk melakukan apa saja, bahkan berpindah keyakinan, demi menyelamatkan pernikahannya dengan Priyanka yang sangat dicintainya.
Tetapi belum sempat pengadilan melakukan persidangan atas tuntutannya, ucapan Rizwanur kepada Priyanka yang mengaku akan menunggu hingga akhir hayatnya keburu jadi kenyataan. Pada sore hari tanggal 21 September tahun 2007, hampir 2 minggu setelah ditinggal istrinya, Rizwanur ditemukan meninggal dunia di samping rel kereta api. Kondisinya saat ditemukan sangat mengenaskan. Peristiwa itu tampak seperti sengaja direkayasa agar terlihat Rizwanur melakukan aksi bundir dan meninggal akibat terjangan kereta. Anehnya, pakaiannya sangat bersih dan rapi, tidak seperti korban kecelakaan pada umumnya. Meski demikian, kepolisian Kolkata dengan cepat menyatakan kasus itu sebagai kasus bundir tanpa menunggu hasil otopsi. Masyarakat Kolkata tidak percaya pada pernyataan polisi karena kebanyakan sudah mendengar drama percintaan antara Rizwanur yang miskin dan Priyanka yang kaya raya. Keluarga besar Rizwanur segera memberikan pernyataan mereka di hadapan awak media tentang keyakinan mereka bahwa Rizwanur dihabisi dan bukan bundir. Dengan berani mereka juga menuding kepolisian tidak netral dan berpihak pada keluarga Ashok Todi yang berkuasa. Bukannya mengevaluasi diri, kepolisian Kolkata justru membela diri dan menunjukkan dukungan mereka kepada keluarga Ashok Todi yang menurut mereka lebih benar dalam perselisihan antara keluarga Rizwanur dan keluarga Priyanka terkait pernikahan mereka. Masyarakat Kolkata jadi marah melihat sikap aparat yang berpihak dan melanggar sumpah mereka untuk mengayomi dan melindungi kepentingan umum. Protes terhadap kinerja kepolisian semakin meningkat setelah masyarakat mengetahui adanya usaha melenyapkan jasad agar para dokter tidak dapat memastikan penyebab kematian Rizwanur yang sebenarnya. Pada tanggal 22 September tahun 2007, terjadi aksi protes di jalanan. Massa mulai melakukan tindakan agresif yang berkonsentrasi kepada pihak berwenang dan aset mereka. Saat itu, media juga mengungkap kaitan antara komisaris polisi dengan keluarga Priyanka. Rupanya pembelaan pimpinan kepolisian itu kepada keluarga Todi bukan semata-mata demi memperkaya diri sendiri, tetapi juga bentuk balas budi atas jasa ayah Priyanka yang selama ini telah membantunya mendapatkan posisi penting. Sementara itu, Priyanka Todi sendiri malah menutup diri sepanjang peristiwa terjadi. Dia tidak berbicara kepada media atau tampil di depan umum selama beberapa minggu setelah kematian suaminya. Hingga akhirnya Priyanka Todi muncul ke publik dengan pribadi yang baru, yang dingin dan tak berperasaan. Lewat pengacaranya, Priyanka mengirimkan surat pemberitahuan resmi kepada keluarga mendiang suaminya yang menyatakan bahwa dia tidak akan kembali kepada keluarga Rizwanur Rahman dan meminta agar semua barang berharga miliknya yang masih tertinggal di rumah Rizwanur segera dikembalikan. Di antaranya adalah kain sari, kartu ucapan, jurnal pribadi, foto-foto, akte kelahiran, sertifikat sekolah, dan barang-barang lainnya. Ibu Rizwanur kaget sekaligus kecewa saat menerima surat dari Priyanka dan membalas surat itu dengan sebuah permintaan agar mantan menantunya berduka atas kematian Rizwanur serta memastikan mendiang suaminya diberi keadilan yang layak. Ibu Rizwanur juga menyesalkan keputusan Priyanka yang mengirim pengacara dan tidak datang sendiri untuk menengok seorang ibu yang kehilangan putranya karena konspirasi yang dibuat oleh petugas dan ayah Priyanka sendiri. Dia berharap agar menantu perempuannya itu mengambil sendiri barang-barang miliknya dan tidak diwakilkan oleh pengacara. Dalam sebuah wawancara, Priyanka mengaku keluarganya tidak pernah sekalipun mengancam atau mengintimidasi mendiang Rizwanur serta keluarganya saat mereka masih menikah. Priyanka bahkan tega menuduh kakak dan teman-teman Rizwanur sebagai biang keladi di balik ketegangan di antara keluarganya dan keluarga mendiang suaminya. Akibat terjadinya aksi protes besar-besaran, CBI atau Biro Investigasi Federal India akhirnya harus turun tangan dan ikut menyelidiki kasus kematian Rizwanur Rahman. Setelah melakukan pemeriksaan lebih mendalam, CBI mengambil kesimpulan kematian Rizwanur memang disebabkan oleh aksi bundir.
Meski demikian, CBI tetap menangkap anggota keluarga Priyanka, aparat serta satu orang penghubung dengan dakwaan merencanakan aksi bunuh Rizwan Nur. Mereka adalah ayah Priyanka, Ashok Todi, dua orang pamannya Pradip Todi dan Anil Saraugi, kemudian Ajoy Kumar Sukanti Chakraborty, dan seorang penghubung Mohiuddin alias Papu. Ditemukan surat yang ditulis Rizwan Nur di dalam laptopnya berisi niatnya mengakhiri hidup dengan alasan putus asa cintanya terhalang keluarga Priyanka. Alasan kedua, karena Rizwan Nur kecewa pada negara. Selain itu, CBI mendapat 2 pesan SMS berbahasa Hindi yang dikirim Rizwan Nur kepada ayah dan ibu Priyanka sesaat sebelum meninggal dunia. Isinya, Rizwan Nur memohon agar diizinkan berbicara dengan istrinya sebelum dia mengakhiri hidup. Tetapi menurut kakak Rizwan Nur, adiknya tidak pernah menulis SMS dalam bahasa Hindi, melainkan selalu dalam bahasa Inggris, mengingat Rizwan Nur adalah lulusan sastra Inggris. Sehingga dia meyakini SMS tersebut tidak ditulis oleh Rizwan Nur Rahman sendiri. Kondektur kereta api yang disalahkan atas kematian Rizwan Nur mengaku tidak pernah menabraknya. Ada seorang pria bernama Indranil Ghosh yang mengaku melihat Rizwan Nur diculik seseorang. Yang paling menyedihkan adalah nasib Arindam Mana, seorang petugas polisi di stasiun kereta api yang pertama kali melihat jasad Rizwan Nur serta melaporkan kejadian itu. Arindam Mana sudah bertugas di stasiun kereta api cukup lama. Melihat cedera Rizwan Nur, dia yakin kematiannya bukan karena bundir, melainkan dihabisi seseorang. Dia berusaha meyakinkan semua orang tentang hal itu, tetapi kesaksiannya diabaikan seperti kesaksian yang lain. Adrian Mana adalah salah satu dari sedikit petugas yang menginginkan kematian Rizwan Nur diselidiki sebagai kasus pembunuhan. Namun sayang, 2 tahun kemudian, Adrian Mana ditemukan meninggal dunia secara misterius di rel kereta api, persis seperti Rizwan Nur. Kematiannya langsung ditetapkan sebagai aksi bunuh tanpa menunggu hasil otopsi. Keluarga Rizwan Nur dan keluarga Adriam, serta seluruh masyarakat percaya pihak berwenang telah menghabisi Riz dan Adriam atas perintah keluarga Priyanka. Diketahui hingga tahun 2021, masih belum ada keputusan hukum atas kasus kematian Rizwan Nur Rahman, sedangkan ke-6 tersangka tidak berhenti mengusahakan kebebasan mereka lewat pengajuan banding. Saat ini, Priyanka yang menjalankan usaha keluarganya, dan dia sudah menikah lagi dengan orang lain. Tampaknya, Priyanka sudah melupakan mendiang suaminya Rizwan Nur Rahman yang begitu mencintainya dan berjuang demi cinta mereka hingga akhir hayat. Semoga saja keadilan dapat segera ditegakkan bagi para korban serta keluarga yang mereka tinggalkan. Karena sepandai-pandainya tupai melompat, suatu saat akhirnya akan jatuh juga. Itulah akhir kasus hari ini. Sampai bertemu dalam kasus berikutnya dan terima kasih.